Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل جلاله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين ikhwati fillah, a'azzakumullah. Sesungguhnya di antara penyakit-penyakit hati yang paling berbahaya adalah kesombongan, al-kibru. Tidak hanya iblis ataupun orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, orang-orang yang termasuk dari kaum muslimin juga dapat terpapar penyakit ini. Kesombongan adalah sebuah racun yang membuat jiwa, membutakan jiwa dan menguburkan kebenaran, menjerumuskan pelakunya dalam kehancuran. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Qala rajulun inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala inna allaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sebesar zarrah dari kesombongan. Lalu seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, kalau ada seorang laki-laki menyukai pakaian yang indah, juga menyukai sendal yang indah, apakah termasuk sombong? Beliau menjawab, sesungguhnya kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ikhwati fillah, azzakumullah. Sesungguhnya kesombongan menghalangi seseorang masuk ke dalam surga, walaupun kesombongan itu hanya sebesar dzarrah. Untuk lebih detail, kita tahu apa itu dzarrah. Dalam bahasa Arab bisa berarti 3 maksud. Yang pertama adalah semut yang kecil, yang ketika kita meletakkannya di sebuah timbangan, maka tidak akan berpengaruh, bahkan hampir-hampir tidak ada beratnya. Atau makna yang lain, yaitu butiran tanah yang masih melekat di tangan seseorang ketika orang tersebut menempelkan tangannya ke tanah sebelumnya, lalu dia menepuk-nepuknya sehingga jatuhlah butiran-butiran tersebut.
Lalu makna yang lebih kecil lagi adalah partikel-partikel kecil yang ketika kita membuka jendela akan nampak melalui sinar matahari. Dari makna-makna dzarrah yang sudah disebutkan menunjukkan bahwasanya dzarrah adalah sesuatu yang kecil yang jika dinaikkan di timbangan hampir tidak memiliki berat sama sekali. Jika saja kesombongan sekecil dzarrah bisa menghalangi seseorang dari surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seperti langit dan bumi dan di antara keduanya, maka bayangkanlah betapa mengerikannya jika kesombongan di dalam hati seseorang telah memenuhi seluruh dadanya. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini kita coba memfokuskan pembahasan pada ciri orang sombong, yaitu merendahkan orang lain. Jika seorang senang merendahkan, mencibir orang lain, ketahuilah bahwa hatinya telah terjakiti dengan sebuah penyakit yang berbahaya, yaitu sombong. Ini adalah tanda terbesar dan yang berbahaya. Maka wajiblah kita ketika kita mendapati hal ini di dalam diri kita, kita kembali kepada Allah, memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuh wa la yakhdhuluh wa la yahqiruh. At-taqwa hahuna yushiru ila sadrihi thalatha marrat bihasabi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Kullu muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh." Muslim satu dengan muslim yang lain adalah bersaudara, maka tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling merendahkan ataupun saling menghina. Takwa itu tempatnya di sini. Rasulullah SAW menunjuk 3 kali ke dadanya. Seorang dianggap berbuat jahat apabila ia menghina saudaranya sesama muslim. Muslim satu dengan muslim yang lain, haram bagi mereka hartanya, haram bagi mereka darahnya, haram bagi mereka kehormatannya. Maka ada sebetik pertanyaan ketika Rasulullah SAW menekankan hingga 3 kali, yushiru ila sadrihi thalatha marrat, 3 kali Rasulullah menunjuk kepada dadanya, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa tempatnya di sini. Takwa tempatnya di sini, takwa tempatnya di sini. Setidaknya para ulama mempunyai 2 penafsiran. Yang pertama, kenapa Rasulullah SAW sangat menekankan dengan menunjuk ke dada, mengingatkan kepada kita agar jangan merendahkan dan meremehkan orang lain. Karena barometer kedudukan seorang di sisi Allah Ta'ala adalah ketakwaannya. Dan ketakwaan letaknya di hati. Dan tidak ada yang mengetahui isi hati seseorang kecuali Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi seorang yang tampak amalan zahirnya sedikit daripada kita, tapi dia lebih ikhlas, jauh lebih bertakwa, jauh lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tatkala seseorang tidak bisa menilai batin orang lain, maka janganlah dia menghukumi bahwa orang tersebut jauh lebih rendah daripada dirinya. Dalam sebuah hadis dari Sahal bin Sa'ad berkata, seorang laki-laki melintasi Rasulullah SAW. Lantas Nabi SAW berkata kepada orang di sekitarnya, "Apa pendapat kalian tentang orang yang lewat tadi?" Lalu salah seorang pembesar mengatakan, "Demi Allah, bahwa dia adalah seorang bangsawan. Bila ia meminang seseorang pasti akan diterima, dan bila dia meminta bantuan pasti akan dibantu." Nabi SAW lantas diam. Lalu beberapa saat kemudian lewatlah pemuda yang lain. Lalu Rasulullah kembali menanyakan hal yang sama. Lalu orang tersebut menjawab, "Wahai Rasulullah, menurutku orang ini adalah orang termiskin di kalangan kaum muslimin. Jika ia meminang maka pinangannya akan ditolak. Jika ia meminta bantuan dia tidak akan dibantu. Dan jika ia berbicara, pembicaraannya tidak akan didengar." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Hadza khairun min mil'il ardi mithla hadza." Sesungguhnya orang yang barusan, yang terakhir tadi lebih baik dari dunia
yang dipenuhi oleh orang-orang yang pertama tadi. Subhanallah. Dalam hadis ini Rasulullah SAW ingin menegaskan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa jangan kita menjadikan penilaian terhadap orang lain dari segi dunia semata. Akan tetapi dari keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur penilaian seseorang. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang bertakwa di antara kalian. Orang miskin kah ia, orang kaya kah ia, bawahan kah ia, atasan kah ia, semua dinilai dengan ketakwaan. Adapun penafsiran berikutnya dari para ulama adalah isyarat bahwasanya jika seseorang suka merendahkan orang lain, suka mencibir orang lain, maka isi dada orang tersebut bermasalah. Ketakwaannya bermasalah, atau dengan kata lain, orang tersebut terkena racun dari sifat sombong. Karena bagaimana mungkin seorang dikatakan bertakwa akan tetapi masih merendahkan orang lain. Oleh karenanya tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul likulli humazatil lumazah." Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi penyela. Allah memberikan azabnya di ayat 6 dan 7. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Azab Allah, api yang ia nyalakan yang membakar sampai ke hati. Menarik perkataan sampai ke hati, sebagian ulama menjelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan neraka, dia menyebutkan bahwa api itu membakar hingga ke hati. Mengapa? Karena seorang yang suka mengumpat, mencela, merendahkan orang lain pasti menyimpan penyakit di dalam hatinya. Itu adalah tanda yang kuat bahwa kesombongan telah mengakar di dalam diri. Bayangkan api neraka yang panas sampai menembus ke hati, seakan mengingatkan kita bahwa penyakit hati, kesombongan bisa membawa kita kepada azab yang begitu mengerikan. Allati tattali'u 'alal afidah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwati fillah, azakumullah, ketahuilah bahwa di antara sifat-sifat orang munafik yang menjadi contoh kita orang-orang yang memenuhi hati mereka dengan kesombongan adalah suka mencibir, suka mencela, suka merendahkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim." Orang-orang munafik itu orang-orang yang senantiasa mencela orang-orang mukminin yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan mereka juga mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupan mereka. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan itu dan untuk mereka azab yang pedih. Ayat ini diturunkan untuk orang-orang munafik yang mereka senantiasa menghina para sahabat yang bersedekah dengan harta yang banyak. Mereka katakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang ria. Kemudian ketika para sahabat bersedekah dengan sedekah yang sedikit karena kemampuannya kurang, mereka juga katakan sedekahnya tidak diterima hanya karena sedikit. Demikian orang-orang yang munafik yang pekerjaannya hanya mencela amalan orang lain. Maka hendaknya kita berhati-hati dari sifat-sifat seperti ini. Jangan sampai kita memiliki sifat-sifat yang dimiliki orang-orang munafik yang kerjanya menghina, mencela dan merendahkan amalan orang lain. Ketahuilah bahwa kita mendapati orang yang memiliki amalan sedikit, hendaknya kita menghargai dan jangan merendahkan. Dan janganlah kita terperdaya dengan amalan kita sendiri, ujub dengan amalan sendiri, bersedekah dengan sedekah yang banyak, lalu kita anggap amalan kita yang paling besar. Oleh sebab itu Nabi SAW mengingatkan kita, sabaqa dirhamun mi'atu alfin. 1 dirham pahala terkadang bisa mengalahkan 100.000 dirham. Maka bisa jadi sedekah yang sedikit mengalahkan sedekah yang banyak. Kemudian ketahuilah jamaah sekalian, kesombongan itu tidak selamanya terletak pada penampilan. Karena bisa jadi seseorang berpenampilan bagus,
indah namun ia tidak sombong. Ia bisa menahan dirinya dari kesombongan. Karena sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam hadis sebelumnya bahwasanya innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Akan tetapi kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Oleh karena itu bisa jadi seorang mengenakan pakaian yang bagus, yang indah, memiliki harta yang banyak namun ia tidak sombong. Adapun sebaliknya, ada orang yang miskin atau kekurangan atau berpenampilan zuhud, di hatinya dipenuhi dengan kesombongan. Maka dari itu Rasulullah SAW pernah bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim lahum adzabun alim, syaikhun zanin wa malikun kadzabun wa a'ilun mustakbir." Ada 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat tidak mengajak mereka berbicara, tidak juga mensucikan mereka, tidak melihat kepada mereka, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Mereka adalah as-saikhun zanin, orang yang sudah tua lantas berzina, pemimpin yang berdusta, dan orang yang miskin dan sombong. Maka hendaknya seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika menemukan sesuatu kesombongan di dalam dirinya, maka hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak termasuk dalam orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Qila dkhulu abwaab jahannam khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin." Dan dikatakan kepada orang-orang yang sombong, masuklah pintu-pintu neraka jahanam itu, sedang kamu kekal di dalamnya. Maka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka at-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aslih lana dinina alladhi hiya ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati hiya ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta fihi rahatan lana min kulli syarrin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afina wal mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afina wal mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman innaka waliyuhum wa maulahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimus salat.